Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincent Kondoy dari Politeknik Negeri Manado. Saat ini saya akan melakukan konfigurasi web server menggunakan Debian 12 yang terbaru. Dan untuk pengujiannya, di sini saya menggunakan Windows 10 yang sudah terinstall dalam virtual machine. Nah, langsung saja pada langkah yang pertama, kita akan melakukan instalasi paket-paket yang diperlukan. Untuk itu, kita harus melakukan cek terlebih dahulu daftar paket yang akan kita install. Nah, sebagai contoh di sini kita gunakan perintah apt charge search Apache 2. Di sini kita cari terlebih dahulu paket Apache 2. Bisa kita lihat paket tersebut. Nah, paket berikutnya MariaDB. Nah, bisa kita lihat MariaDB-nya sudah ada. Selanjutnya kita cek paket PHP. Nah, seperti berikut tampilannya. Selanjutnya klik C2. Nah, paket library PHP untuk website sudah ada. Yang terakhir, kita akan lihat PHP MyAdmin. Nah, sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan menginstal paket-paket tersebut dengan perintah apt-get. Nah, jika tampilan sudah berikut, berarti paket-paket yang akan kita gunakan sudah terinstall dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan menguji Apache yang sudah terinstall, apakah sudah berjalan atau belum. Di sini kita akan menginstal paket apt install w3m. Lalu tekan enter. Selanjutnya kita gunakan perintah w3m, lalu pp localhost. Nah, jika seperti berikut, berarti status Apache-nya sudah berjalan. Juga kita bisa menggunakan alamat domain yang sudah kita konfigurasikan pada praktik sebelumnya. Di sini saya akan mencoba nama domain yang telah saya konfigurasi sebelumnya. Testing website berhasil. Kita juga bisa menggunakan alamat IP, berhasil juga. Nah, ada pun cara untuk melihat error log dalam Apache yang sedang berjalan. Ini kita gunakan perintah /bin time f. Nah, seperti berikut untuk perintahnya. Di sini kita bisa melihat pesan error yang terjadi ketika Apache error atau tidak berjalan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada virtual host. Di sini kita gunakan perintah etc. Nah, berikutnya kita akan melakukan konfigurasi pada virtual host. Di sini kita masuk pada directory etc/2. Nah, di sini kita sudah masuk pada direktorinya. Kita lihat isi direktori yang ada. Di sini kita akan melakukan konfigurasi pada file 00 default.conf. Untuk itu, kita akan melakukan backup data untuk terlebih dahulu atau backup file. Di sini kita gunakan perintah cp 00. Kita copy file asli yang ada, conf, lalu nama file baru. Nah, di sini saya menggunakan nama file webtest. Bisa kita lihat di atas, saya sudah membuat direktori webtest.conf. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di dalam webtest.conf tersebut.
Di sini kita gunakan perintah nano. Nah, bisa kita lihat di sini untuk server admin, web server kita gunakan alamat domain yang akan kita buat. Lalu sini kita gunakan alamat domain yang ada. Selanjutnya server name. Di sini kita masukkan server name-nya. Dokumen root ini harus jelas tempat direktori webtest berada. Selanjutnya kita Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada Apache Conf. Di sini kita pindah terlebih dahulu pada direktorinya C2 titik conf. Kita langsung buka saja isi file dari Apache 2 conf. Nah, bisa kita lihat di sini pada bagian pertama ini direktori kita tambahkan komentar untuk menonaktifkan baris kode berikut. Jika sudah, Ctrl X, Ctrl Y untuk menyimpan dan Enter. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi web directory. Di sini kita akan membuat direktori SQL. Langsung saja kita gunakan perintah mkdir tc SQL public html. Nantinya di sini kita akan melakukan konfigurasi aturan pada servernya nanti. Kita pindah terlebih dahulu cc SQL public html. Nah, di sini kita akan membuat file index.html. Bisa dilihat di atas, saya sudah membuat file index.html dengan perintah nano index.html. Intinya di sini kita akan melakukan konfigurasi baris kode bahasa HTML. Kita masukkan seperti berikut. Nah, jika kita sudah membuat direktorinya, selanjutnya kita akan membuat user baru dengan perintah add user webtest. Nah, di sini pesannya add user di user webtest already exists. Artinya saya sudah membuat user webtest sudah ada. Kita enter saja untuk pembuatan add user. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk halaman web. Di sini kita akan mengkonfigurasi file index.html. Kita masuk terlebih dahulu pada direktori etc webtest public html. Jadi home public. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi. Kita masuk pada nano index.html untuk melihat konfigurasi yang telah saya lakukan. Nah, di sini contoh tampilan konfigurasinya. Nah, jika sudah, kita Ctrl X, Y, dan Enter untuk menyimpan. Nah, langkah yang selanjutnya kita akan melakukan restart Apache dengan perintah /etc /initd c2 start. Nah, jika sudah seperti berikut, berarti hasil konfigurasi Apache sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuka halaman www.einstein.org. Di sini kita gunakan perintah w3m lalu http enter. Nah, seperti berikut hasil tampilannya. Berarti konfigurasinya sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan cek database untuk MariaDB-nya.
Di sini kita gunakan perintah kita masukkan passwordnya. Nah, jika sudah seperti berikut, berarti tampilan dari MySQL-nya sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan atau menambahkan user dalam MariaDB-nya. Di sini kita gunakan perintah lalu create user. Kita masukkan nama user yang akan kita buat. Identify. Kita masukkan passwordnya. Di sini saya akan menggunakan password adalah password. Jika sudah, tekan enter. Kita tambahkan, jangan lupa untuk tambahkan titik koma. Nah, di sini terjadi error karena user yang kita akan buat sudah ada. Saya sudah melakukan atau menambahkan user pada konfigurasi. Nah, langkah yang berikutnya kita akan menambahkan hak akses user. Di sini kita gunakan perintah MariaDB non. Nah, seperti berikut tampilan perintah yang akan kita gunakan untuk memberikan hak akses pada user. Titik koma. Di sini saya sudah melakukan konfigurasi untuk hak aksesnya. Nah, langkah yang selanjutnya kita akan melakukan cek PHP server apakah sudah berjalan atau belum. Di sini kita Ctrl Z saja. Kita akan membuat file php.info untuk melakukan uji dari PHP yang sudah berjalan atau belum. Nah, seperti berikut, saya sudah melakukan penambahan baris kode program yang ada. Jika sudah, Ctrl X, Y, dan Enter untuk menyimpan. Selanjutnya kita akan menjalankan script yang sudah kita buat tadi. Kita gunakan perintah W3M http localhost php info php. Nah, seperti berikut untuk tampilannya. Berarti PHP sudah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya untuk menguji PHP MyInstall yang sudah diinstal tadi sudah berhasil atau belum. Di sini kita gunakan perintah W3M http Nah, jika tampilannya sudah berikut, berarti PHP MyAdmin yang sudah kita install tadi sudah berhasil dengan baik. Di sini kita bisa mencoba untuk menambahkan nama username yang telah kita buat tadi. Kita masukkan PMI user yang kita buat. Selanjutnya passwordnya, masukkan passwordnya. Login. Nah, jika tampilan seperti berikut, berarti PHP MyAdmin sudah masuk dengan akun yang telah kita buat tadi dalam MariaDB. Ctrl Z. Nah, langkah yang terakhir untuk pengujian, jika sudah, sini kita gunakan Windows 10 sebagai host client. Di sini kita langsung buka saja browser untuk melakukan pengujian apakah hasil konfigurasi yang telah kita lakukan tadi telah berhasil. Kita gunakan perintah http
slash kita masukkan, kita tes dengan alamat IP terlebih dahulu, lalu jadi 1. Nah, jika seperti berikut, maka tampilannya sudah berhasil. Coba kita gunakan alamat domain yang kita punya. Di sini saya mempunyai alamat domain sendiri. Kita tes dan hasilnya seperti berikut. Kita reload. Testing website Instant Convoy berhasil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan testing untuk bagian database. Di sini kita gunakan perintah http, lalu di akhir domainnya kita tambahkan php myadmin. Nah, jika tampilannya sudah berikut, maka web server php myadmin sudah berjalan dengan benar. Di sini kita bisa login dengan user yang telah kita buat tadi di dalam MariaDB. Kita masukkan passwordnya dan login. Nah, di sini kita sudah bisa menggunakan database untuk PHP myadmin. Nah, selanjutnya untuk latihan, pada langkah yang pertama, kita akan membuat subdomain DNS server seperti pada praktik sebelumnya. Di sini saya keluar dulu dari direktori ada. Kita masuk pada direktori setc bin, enter. Kita lihat isi direktori yang ada. Di sini kita akan melakukan konfigurasi pada db.instance. Di sini kita gunakan perintah instance. Nah, di sini subdomain yang akan kita gunakan adalah obed dan acong. Saya sudah melakukan konfigurasi dengan menambahkan subdomainnya dan alamat IP dari server sendiri. Nah, jika kita sudah menambahkan subdomain yang ada, Ctrl X, kita lakukan restart. Dari hasil konfigurasi, jika kita melakukan konfigurasi pada subdomain tadi. Selanjutnya kita akan membuat dua buah user dari obed dan acong. Sini kita gunakan perintah add user acong. Nah, bisa dilihat di sini, the user acong already exists. Artinya saya sudah membuat user acong atau user acongnya sudah ada. Sama juga seperti user obed. Tampilannya sama. Di sini saya sudah menambahkan user obed. Nah, jika kita sudah menambahkan kedua user berikut, selanjutnya kita akan membuat virtual host dari masing-masing user yang telah kita buat. Di sini kita gunakan perintah mkdir minp home obed html. Sama juga untuk acong. Bisa kita lihat untuk directory home. Nah, di sini acong sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan membuat konfigurasi virtual host pada kedua usernya. Di sini kita masuk pada directory acong. Jadi bisa kita lihat di sini sudah ada 3 file yang telah saya buat. Di sini untuk konfigurasinya kita bisa menggunakan perintah nano index.html. Lalu tekan enter. Untuk baris perintah atau baris program, di sini saya sudah memasukkannya. Jika sudah, kita simpan Ctrl X, ya, dan enter. Sama halnya juga dengan obed. Di sini kita keluar dulu dari direktori acong. Jadi obed, kita masuk lagi
file directory public HTML. Nah, kita akan buka isi file index.html. Lihat konfigurasinya seperti berikut untuk file index.html. Ctrl X. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada direktori web test. Dulu. Masuk pada kita lihat isi direktori yang ada. Di sini ada dua file yang akan kita gunakan. Nah, jika kita sudah melakukan konfigurasi file HTML untuk kita uji, tadi kita sudah membuat index.html. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Dan langsung saja di sini kita coba terlebih dulu http subdomain acong.denison.org. Nah, jika seperti berikut, hasil konfigurasi atau penambahan user dan subdomainnya sudah berhasil. Di sini kita coba yang satunya obs.denison.org, berhasil juga. Nah, seperti itulah konfigurasi web server yang telah kita lakukan tadi. Sekian dari saya, terima kasih.